kekacauan manusia di dunia ini tidak lain sebabnya adalah dosa. Makanya catat baik-baik, ingat-ingat itu. Dosa itu adalah racun kehidupan. Karena dosalah kekacauan kehidupan seseorang. Karena dosalah kekacauan rumah tangga orang-orang yang ribut itu. Karena dosalah kekacauan ada di masyarakat itu. Sampai terjadi pertikaian, peperangan dan sebagainya. Tidak ada suatu kekacauan dalam hidup manusia kecuali di belakangnya kenapa? Karena dosa. Tutup pintu-pintu dosa itu. Dan dosa itu hanya dua. Meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangannya. Meninggalkan perintah Allah itu dicontohkan sama iblis laknatullah alaih. Mengerjakan larangan Allah itulah dicontohkan oleh Adam Hawa ketika sudah diletakkan di surga. Makanya Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat engkau Muhammad, tidak disebutkan namaku kecuali disebutkan namamu. Kalau ada orang masuk Islam, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, terus berhenti. Bisa dikatakan dia muslim? Belum. Sampai dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itulah dua hijrah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Hijrah kepada Allah dengan tauhid dan hijrah kepada Rasulullah dengan mengikuti syariat Rasulullah. Tidak boleh setengah-setengah itu. Harus totalitas. Itu pelajaran pertama. Qul. Tidak sebutkan namanya. Begitu mulia Nabi Muhammad SAW. Hadihi sabili. Allah nisbatkan ini jalanku. Jalan nisbatkan kepada Allah berarti apa? Pasti benar. Kapitalisme, sosialisme, sekularisme, eksistensialisme, pluralisme, isme buatan manusia itu jalan menuju kesesatan dan kerusakan semua. Tetapi ketika jalan itu dinisbatkan kepada Allah, menunjukkan kemuliaan jalan itu. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 193. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku. Aku perintahkan kalian untuk mengikuti jalan ini. Jalan yang disebutkan kepada Allah pasti benar. Jangan ikuti jalan-jalan lain yang dibuat oleh manusia. Nanti kamu akan bercerai-berai. Gak sampai tujuan nanti. Ya, makanya sehebat Google apa? Google Map. Kita sering disasarkan sama dia. Tahu-tahu mentok lah. Salah ini Google. Ya, padahal dia pakai satelit. Sering kita salah ngikuti Google itu. Kenapa? Itulah buatan manusia. Pasti ada kelemahannya. Makanya dalam teori manusia itu ada namanya teori relativitas. Ya, namanya manusia ini relatif. Kadang benar, kadang salah. Tapi Allah pasti benar. Maka jalan kebenaran dinisbatkan kepada Allah. Itulah Islam. Inna dina indallahil Islam. Din itu sebenarnya tidak cocok diterjemahkan dengan agama. Karena bahasa kita nggak punya lagi yang bisa memaknai arti din, way of life, Weltanschauung. Ini pedoman hidup. Agama di luar Islam itu ada 4.299. Di dunia ini ada 4.300 agama. Yang benar cuma satu, yang datang dari Allah. Yang lainnya buatan manusia. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang Islam. Pegang itu Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Pegang itu. Jangan bergeser dari itu. Makanya sekalian, inilah jalan Allah yang harus kita tempuh. Din yang sulit diterjemahkan dengan bahasa religion atau agama. Yang itu dari versi manusia. Kama tadinu tudan.
Jadi din ini adalah ketertundukan sepenuhnya hanya kepada Allah. Karena kemuliaan ada di situ. Kawan berkawikun, makanya ini pelajaran yang kedua. Jalan gitu. Ad'u, polanya bukan yang lainnya. Polanya caranya ada dakwah. Rubah manusia ini dengan apa? Dengan dakwah. Dakwah itu mengajak, menyeru, menyampaikan, memberikan contoh. Itu semua masuk kategori dakwah. Dakwah ada bil hal, ada bil maqal. Ya, bisa dengan contoh penampilan, ya, dan juga atau praktek, dan juga bisa dengan ucapan, arahan dan seterusnya. Dakwah adalah cara yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW untuk merubah umat manusia ini. Dan itu adalah cara yang paling efektif untuk merubah manusia. Adapun cara-cara lain itu nggak akan bisa menyamai metode dakwah ini. Makanya dakwah itu adalah wadhifah nabawiyah, ya, tugas yang diemban oleh para nabi itu. Kalau kita masuk di dunia dakwah, maknanya kita mengikuti jalannya para nabi. Jangan sembarangan membawa misi dakwah itu. Bukan untuk popularitas, bukan untuk gaya-gayaan, ya, bukan untuk cari pengikut, bukan untuk mendapat penghormatan, enggak, bukan itu. Ya, justru bagaimana kita menyelamatkan sebanyak mungkin manusia supaya tidak terjerumus ke dalam api neraka. Di dalam riwayat Muslim menarik sekali. Hanya Rasulullah SAW yang dipanggil oleh Allah menghadap langsung ke Sidratul Muntaha. Tidak ada nabi dari 124.000 nabi dan 313 rasul yang dipanggil oleh Allah menghadap langsung ke atas sana, ke Sidratul Muntaha. Kira-kira apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad menghadap Allah itu? 3. Antum jangan lupa itu. 3 hal yang disampaikan kepada Muhammad SAW. Yang pertama, salat 5 waktu. Jaga itu salat 5 waktu. Yang kedua, Rasulullah SAW diberikan 2 ayat yang tidak diberikan kepada seluruh para nabi. Dan jangan sampai kalian semua tidak hafal itu. Apa 2 ayat itu? 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai akhir ayat itu. Itu diberikan langsung di Sidratul Muntaha. Ini 2 ayat ini dahsyat. Yang kata Nabi, siapa yang malam itu membaca 2 ayat ini, Allah akan lindungi dia sampai pagi, nggak akan diganggu. Ya, jangan lupa itu. Hafalin, baca itu 2 itu. Ya, kemudian yang ketiga, Allah tidak memasukkan neraka, menghukum orang itu selama dia tidak musyrik. Ya, jangan sampai terlibat dengan kemusyrikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan terlibat dengan kemusyrikan sekecil apapun. Allah akan ampunkan dosa orang itu selama tidak terlibat dengan apa? Kemusyrikan. Jangan pernah menyekutukan Allah. Pergi ke dukun, paranormal apalah itu. Ya, nyembah kepada selain Allah. Karena itu tauhid ini harus utuh. Tidak boleh dicemari dengan kemusyrikan sekecil apapun. Nah, inilah 3 hal yang harus selalu kita ingat. Ya. Dakwah inilah yang harus kemudian kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, untuk apa kamu berdakwah? Supaya kamu menang, supaya kamu banyak pengikut, supaya kamu kaya, supaya kamu terkenal. Enggak, ilallah. Ajaklah manusia itu ke jalan Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau pertama kali menerima wahyu di Gua Hira itu, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Sekarang kamu sampaikan atas apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Tapi Nabi kemudian melihat masyarakat Arab itu, dalam catatan para ulama, ada 128 perilaku jahiliyah yang harus dirubah.
Dan ada 60 perilaku yang sudah benar yang diteruskan. Maknanya apa? Punya peta. Apakah sekarang ini para dai ketika berdakwah itu punya peta? Saya menyaksikan. Ya, dan kelemahan umat kita ini hari ini di Indonesia ini adalah tidak punya lembaga kajian strategis untuk mempetakan bagaimana sih keadaan umat. Minimal di Bangil inilah kita lihat mana potensi umat yang harus dikembangkan, mana kelemahan umat yang harus diperbaiki, mana peluang umat yang harus diisi, mana ancaman umat yang harus ditangkal. Ini butuh peta. Kalau enggak, ya sudah, modelnya cuma ceramah-ceramah saja. Alhamdulillah saya melihat Arya sudah menempati pos-pos yang menurut saya itu sudah benar, tapi perlu ditingkatkan. Ya, menangani jenazah itu penting. Ya, nggak usah lihat ini ormasnya apa, benderanya apa. Selama Muslim urusin itu. Ya, insya Allah ini akan menjadi silaturahmi antar umat. Kalau yang sakit antarkan kita ke rumah sakit. Bantu itu yang kesusahan itu. Ini secara sosial. Secara pendidikan saya lihat ada pendidikan buat anak-anak kecil, anak remaja. Ya, belajar Quran, menghafalkan Quran, bagus. Teruskan itu. Tapi harus ada lanjutan yang lainnya. Kalau dalam kesimpulan para ulama itu ada 5 ya. Yang pertama, hifdzuddin. Bagaimana menjaga agama itu tumbuh dalam diri setiap muslim. Nah, ini harus terus diajarkan kepada mereka. Din secara luas itu kan, nggak ada habisnya. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafs. Jaga jiwa ini jangan sampai dikotori, jangan sampai ada yang bunuh diri, jangan sampai ada stres, depresi. Ya, berarti harus ada apa? Lembaga konsultasi. Kalau ada masalah dengan kejiwaannya, itu harus dipecahkan. Kalau ada kemasukan jin, ya diruqyah lah. Gitu ya. Tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada mencelakai setiap muslim. Harus kita kawal dia. Berarti di situ harus ada latihan-latihan silat, karate. Jangan sampai ada orang Islam yang digerodokin atau disakitin, harus kita lindungi. Ya. Hifdzun nafs. Jaga jiwa orang mukmin ini. Yang ketiga adalah hifdzul aql. Tidak boleh ada narkoba, minuman keras. Ya, semua yang bisa merusak akal anak-anak ini. Yang bikin loyo anak-anak muda sekarang ini. Termasuk apa? Film-film enggak benar itu. Ya, channel-channel yang enggak benar itu. Ingatkan mereka. Untuk supaya tidak rusak otaknya. Dan menurut penelitian di UI, seorang yang terkena narkoba mengidap apa namanya dia pendengar narkoba, ya, itu akan merusak 3 bagian otak. Tapi orang anak muda yang terlibat dengan pornografi dan porno aksi merusak 5 bagian jaringan otak. Lebih dahsyat itu. Makanya jangan sampai anak-anak kita terlibat dengan pornografi, pornografi atau dengan narkoba, karena itu akan merusak otak. Dan yang keempat, hifdzul 'ird, menjaga kehormatan. Tidak boleh ada perselingkuhan, jangan ada pacaran-pacaran, jangan ada itu perilaku perzinahan, prostitusi dan sebagainya. Tutup semua pintunya itu. Bukalah pintu pernikahan, gampangkan itu pernikahan. Dan yang kelima, hifdzul mal, jaga hartanya. Jangan sampai ada pencurian, perampokan, apa lagi, riba. Dan masalah terbesar umat kita hari ini riba ini. 95% umat Islam terlibat dengan riba. Makanya masjid-masjid harus berperanan itu untuk menangkal riba dan rentenir itu dari kehidupan umat ini. Maknanya masjid juga harus punya peran itu. 5 itu. Kalau 5 itu bisa kita sentuh
dengan program-program yang bisa mengutuhkan 5 itu, maknanya masjid ini sudah benar jalannya. Ya, itu dakwah ke jalan Allah untuk li'ilai kalimatillah. Dan yang kelima, ala basiratin, landasannya harus pakai ilmu. Paham tentang dalil, paham tentang realitas. Makanya 6 unsur dakwah itu harus terpenuhi. Paham tentang risalah Islam, dan dai yang menyampaikan itu harus integrated, ya. Integritasnya itu terjaga. Ya, antara ucapan dan perbuatannya tidak boleh bertentangan. Suruh orang jujur tapi dia bohong, ya. Suruh orang menepati janji tapi dia ingkar janji, nggak nyambung. Antara ucapan dan perbuatan itu harus integrated. Kemudian memahami tentang mad'u. Siapa yang kita hadapi ini? Anak kecilkah, remajakah, orang dewasakah, orang tuakah, perempuankah? Ini harus kita pahami tentang psikologi sosial terhadap mad'u yang kita hadapi itu. Mereka terpelajarkah, politikuskah, pedagangkah? Seperti tadi saya sore berdakwah di hadapan para dokter-dokter, ikatan dokter-dokter. Cukup banyak tadi yang ikut di kajian Zoom tadi itu, para dokter-dokter. Ya, tentunya apa yang saya sampaikan harus sesuai dengan kadar cara berpikir mereka. Gitu. Nah, ini memahami mad'u penting untuk kesuksesan dakwah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, metode dakwahnya supaya sampai kepada yang dimaksud dengan bahasa yang singkat, bahasa yang jelas, yang bisa dipahami dan bisa merubah keadaan orang itu. Begitulah yang diajarkan Nabi. Inni utitu jawami'al kalim. Nabi kata, aku diberikan oleh Allah kata-kata sedikit tapi kandungan yang sangat dalam. Maka hadis Nabi itu kagak panjang-panjang dia. Ini yang kelima adalah problematika dakwah. Banyak masalahnya. Masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah kehidupan di pasar, dalam perdagangan, kehidupan di masyarakat, macam-macam. Termasuk kehidupan bernegara. Problematika kita banyak sekali. Tapi itu harus kita petakan dan kita cari solusinya masing-masing dari bagian itu. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan 2 hal. Tadi itu dengan ilmu dan amal. Ilmu ini yang paling pokok. Makanya berbekallah ilmu. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima ya. Keenam adalah manajemen dakwah. Bagaimana mengelola dakwah itu secara efektif harus dimanage. Ya, manajemen dakwah ini yang menjadikan dakwah itu berhasil. Bukan acak-acakan, bukan tanpa jadwal, bukan bicara sembarangan, tapi itu berkesinambungan. Ya, karena itu barakallahu, tak ada kita nanam padi sehari nanam terus langsung menghasilkan apa? Padi. Proses panjang lah itu. Apalagi merubah manusia ini kan, perlu proses lama itu. Gak bisa sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Nah, disinilah pentingnya memahami tentang keadaan supaya dakwah itu efektif. Ya, apa namanya? Ala basirah. Keberapa tadi yang kelima, yang keenam, ana wa manittaba'ani. Dakwah harus berjaringan. Ya sendiri-sendiri. Nabi itu membuat jaringan. Dia didik para sahabat itu. Dan dikirimlah mereka sebagai dai ke kampung-kampung, ke negeri-negeri. Madinah oleh Nabi dikirim cuma 2 orang. Ya, Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta, sama Mus'ab bin Umair. 2 orang merubah Madinah itu. Luar biasa kadar Nabi itu. Makanya dakwah ini dahsyat pengaruhnya. Ya, sehingga tidak ada satu rumah pun kecuali di situ ada orang yang sudah masuk Islam karena dakwah 2 orang ini. Ikhwan barakallahu. Ini yang keenam, yang ketujuh. Subhanallah, kalau dakwahmu berkembang jangan puji dirimu, aku begini, aku begitu. Enggak. Semua keberhasilan itu tidak terlepas dari karunia Allah, bukan karena kehebatan kamu. Itu semua karunia Allah. Fadlu minallahi wa ni'mah. Ya, hadza min fadli Rabbi. Jangan tampilkan dirimu.
Jangan kamu banggakan dirimu. Aku lulus begini, aku begitu. Enggak. Tapi semua keberhasilanmu itu karena karunia dari Allah. Maka pujilah Allah. Subhanallah. Makanya antum lihat para nabi itu banyak sekali memuji Allah. Sampai ketika Rasulullah sudah menang, menundukkan, menaklukkan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Ya, bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Suruh bertasbih. Kalau kita menang, kalau kita berhasil dalam usaha, kalau bisa mendidik anak dengan benar, subhanallah, pujilah Allah. Jangan puji dirimu. Anakku begini, anakku begitu. Lupa sama Allah yang memberikan nikmat dan karunia itu. Jangan. Banyaklah puji Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Yang ke-8, lepaskan dirimu, deklarasikan kamu anti syirik. Makanya kalau kita ke haji, kita bilang apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Haji itu adalah deklarasi anti tauhid. Beda sama Syiah. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Labbaik ya Husain. Itu Syiah itu. Beda enggak sama orang bertauhid? Kita puji Allah, kita besarkan Allah, kita lepaskan dari semua belenggu syirik itu. Itu jamaah haji itu adalah dia melepaskan dari semua bentuk ketergantungan dengan kemusyrikan. Karena itu barakallahu, inilah poin yang ke-8, supaya kita tidak terlibat sekecil apapun dengan kemusyrikan, termasuk menolak satu hukum Allah itu musyrik. Lihat itu surat Al-An'am ayat 121. Wala taqulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum fa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kita tutup dengan ayat ini. Jangan kamu menyembelih, kamu makan makanan yang disembelih tidak atas nama Allah, karena itu pelanggaran. Meskipun para pembesar-pembesar itu mempengaruhi kamu untuk kamu tidak makan yang seperti itu. Kata mereka, tuh lihat orang Islam, binatang disembelih sendiri halal, sementara bangkai itu yang akan matikan Allah. Mereka bilang haram. Hei, yang menyembelih Allah, yang mengatakan bangkai itu haram Allah, kita hanya mengikuti aturan Allah. Jangan kamu langgar Allah itu dengan mengikuti suara-suara sumbang para pembesar itu. Kalau kamu ikuti mereka dalam satu hukum saja, masalah sembelihan, kamu musyrik, kata Allah. Jangan sampai kita menjadi musyrik. Lepaskan kita dari belenggu semua kemusyrikan itu. Ya, semoga bisa ditangkap karena waktu adzan sudah tiba. Semoga kita terus bergerak dakwah, memecahkan masalah umat. Ya, tidak cukup hanya sekedar ucapan, tapi langkah-langkah konkret yang bisa kemudian sebagai satu solusi terhadap berbagai macam problematika yang dihadapi oleh umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Memang ada pertanyaan bisa disiapkan mungkin Ada. La ilaha.
Silakan kalau hadirin mempunyai pertanyaan yang mau disampaikan, Bapak. Kalau ibu-ibu kalau memang ada pertanyaan bisa ditulis dan disampaikan. Ini kelebihan orang Bangil selalu paham. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, لا ما في. ها؟ لا ما في خلاص. هذا في السر. Silakan Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu. Memang Islam itu akan mudah berkembang dan akan cepat perkembangannya apabila ada keterbukaan dan kebebasan. Ya, di Eropa, di Amerika dan beberapa belahan lain itu keterbukaan itu ada. Kecuali kemarin di Amerika pada masa pemerintahan Donald Trump, Islam ditekan. Tapi sekarang dibuka lagi. Nah, pada saat ada kesempatan terbuka, disitulah dakwah harus dimaksimalkan, diefektifkan. Nah, ketika mengalami suatu penekanan, tidak berarti kemudian kiamat, tidak berarti semuanya diam, tidak. Di Indonesia ini yang gaduh ini politik saja. Semuanya jalan, dakwah jalan, pendidikan jalan, ekonomi jalan, sosial jalan. Jadi ada 17 langkah yang saya tulis dalam buku saya menyiapkan kekuatan Islam yang sekarang lagi lumpuh itu di politik. Ini masalahnya politik saja ini. Dan politik kemudian diramaikan oleh media. Seakan-akan umat Islam ini tertekan semuanya, tidak. Tertekan itu sebagian saja. Tapi insya Allah itu akan menyadarkan umat yang besar ini. Karena umat Islam itu tidak bisa ditekan. Ya, apabila ditekan, dia akan muncul dalam bentuk yang lain. Ya, makanya para penjajah itu ujungnya hengkang dari negeri-negeri Muslim, nggak mampu mereka. Sebab kalau orang itu dijajah fisiknya, dia akan melawan dia. Ya. Sementara mungkin dia tiarap, tapi berikutnya dia akan melawan dia. Makanya antum lihat penjajah seluruh dunia itu give up, termasuk Amerika di Irak, ya. Rusia di Afghanistan. Ya, itu yang di depan mata kita, kejadian kita menyaksikan. Ya. Tetapi lumpuh ketika yang dirusak itu pikirannya. Ya. Namanya brainwashing, cuci otak. Antum lihat perempuan-perempuan keluar tanpa berjilbab.
Itu apa itu? Itu adalah kurban brainwashing, kurban cuci otak. Kenapa banyak anak muda kemudian teler, ya, nggak ke masjid, jauh dari Al-Quran, senengnya nyanyi, joget-joget, dansa-dansi. Kenapa itu anak muda itu? Padahal mereka muslimin, karena dirusak otaknya. Ya, anak muda sekarang senang fast food, makanan-makanan yang cepat saji itu. Banyak yang tidak sehat. Tapi itulah yang mewarnai kehidupan anak kita. Ya, dan yang paling dahsyat itu adalah pola pendidikan yang keliru. Ya, ditambah dengan media-media yang memang sekuler. Ini yang merusak tatanan umat ini. Ketika yang dirusak pikirannya, gak sadar dia. Tahu-tahu loyo itu orang-orang Islam. Dia bangga dengan Islamnya. Bahkan kemudian muncul anak muda-muda gayanya punk. Ya, gayanya kayak orang-orang barat. Kayaknya kayak bintang-bintang film yang apa itu yang dia lihat di film-film itu. Bahkan tidak jarang orang tua mengasih nama anaknya dengan nama-nama orang kafir. Ada enggak itu? Banyak. Ya, kasih nama anaknya Maradona, Messi, Ronaldo. Ngapain kasih nama begitu? Ini orang-orang yang kalah mentalnya, pikirannya udah dirusak dia. Ya. Nah, begitulah seterusnya. Ya, dan juga yang merusak itu adalah aliran-aliran sesat. Ya, disimpangkan ajarannya. Di Indonesia itu ada 300 aliran sesat menurut Litbang Departemen Agama. Bukan 1, 2, 300 aliran sesat itu. Dan beredar mereka di mana-mana. Kalau BNN itu menangani narkoba aja, kewalahan dia. Badan Narkotika Nasional menangani narkoba, kewalahan dia. Tapi untuk menangani aliran sesat nggak ada lembaganya. Nggak ada lembaga negara menangani aliran sesat. Bahkan semua dikasih izin. Ada resmi itu izinnya. Kasih dari Departemen Dalam Negeri itu. Masing-masing mereka dengan ormas dan sebagainya. Nah, disinilah kembali kepada bagaimana kita membentengi umat ini. Insya Allah besok kuliah subuh di Manarul Islam kita bahas ini. Ya, termasuk bagaimana untuk membentengi umat dari segala upaya perusakan. Perusakannya ada 3 poin, Pak. Perusakan agama, ini perusakan dalam kalbunya ini, perusakan pikirannya, dan perusakan pada fisiknya. Dengan makanan, minuman, perilaku yang nggak benar itu. Nah, makanya di sini pentingnya penguatan di dalam diri setiap Muslim untuk bisa menangkal semua itu. Insya Allah kita bicarakan besok kuliah subuh. Ya, barakallahu. Nah, mungkin dalam sekali ceramah selesai semuanya kan. Panja ini untuk apa? Menumbuhkan kesadaran. Ya, agar kemudian kita juga lebih hati-hati, lebih waspada dan selalu optimis. Ya, tidak boleh kita pesimis. Seberat apapun keadaan kita, tidak boleh apa? Pesimis. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Islam ini hebat, Pak. Tidak ada agama seperti Islam. Hebat. Dia mengatur semua hal ini kehidupan. Masalahnya di mana? Di umatnya. Ya, bagaimana sekarang meningkatnya umat ini dari muslim menjadi mukmin, dari mukmin menjadi muhsin, dari muslim menjadi rijal, pejuang-pejuang hebat itu kan. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu alaih. Ya, di antara mukmin enggak semua orang mukmin itu rijal, pelopor-pelopor, tokoh-tokoh, penggerak-penggerak, pioner-pioner, itu yang akan merubah keadaan ini. Ya, adapun umat, ini ikut aja, namanya umat kan. Ini masalahnya kalau kemudian para tokohnya nggak bergerak, diam semua, sirp semua, ini nggak benar nih. Makanya di sini pentingnya koordinasi, silaturahmi, membuat langkah-langkah bersama. Gitu. Alakul hal, insyaallah kita lengkapi hari ini dengan kuliah subuh bisa insyaallah. Ya, Allah berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pencerahan yang disampaikan pada malam ini, mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkan
Amin. Mungkin itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Syukurlah. Astagfirullah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.